Bahkan nggak cukup sampai di situ, dia benar-benar ingin membuat kita tidak bahagia. Dia meminta bantuan dukun lagi untuk membuat kita nggak tenang, nggak harmoni. Ini awalnya saya nggak ngeh ya. Saya lihat ada tetesan darah segar di teras rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bro Juan. Kali ini gue bakalan menceritakan kisah nyata tentang santet ya. Kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum menikah dengan saya, suami saya sempat berpacaran dengan perempuan satu kampusnya. Tapi beda tingkat. Dia di bawah suami saya. Sebut saja namanya Mbak S. Suami saya cukup lama berpacaran dengan Mbak S, lebih dari 10 tahun. Awalnya memang mereka berencana untuk menikah. Mbak S mau menikah dengan perayaan yang sangat mewah. Tapi suami saya hanya ingin sederhana saja karena sayang duitnya bisa untuk kebutuhan setelah menikah. Setelah sekian lama berpacaran, akhirnya Mbak S dekat dengan laki-laki lain. Tetangga kosnya, sebut saja namanya Mas A. Mereka diam-diam sering jalan berdua. Suami saya pun mengetahui hal tersebut, tapi diam aja. Sampai akhirnya Mbak S diam-diam nyicil rumah bareng si Mas A ini. Akhirnya suami saya menyuruh Mbak S menikah dengan si Mas A ini karena suami saya tahu kalau hubungan mereka sudah makin dekat. Mbak S pun mau dan akhirnya menikahlah dengan Mas A. Ternyata setelah menikah, Mbak S masih tetap sayang sama suami saya. Bahkan sepulang honeymoon, Mbak S dan Mas A nyamperin suami saya di kos dan diajak tinggal di rumahnya. Katanya sudah menganggap suami saya seperti kakaknya. Waktu suami saya menolak, dia nangis-nangis sampai suaminya nggak tega dan suaminya pun ikut membujuk suami saya untuk tinggal di rumahnya. Pada akhirnya suami saya pun mengiyakannya mau tinggal di rumah mereka. 6 bulan kemudian suami saya bertemu dengan saya dan setelah 3 bulan berhubungan akhirnya kita pacaran. Sebulan pacaran saya dikenalkan dengan Mbak S dan si Mas A. Kesan pertama memang orangnya baik, tapi sekitar 2 minggu kemudian mulai kelihatan cemburunya. Dia sering telepon suami saya pas lagi jalan sama saya, jelek-jelekin saya. Saya sering baca chat ke suami saya yang isinya jelek-jelekin saya. Tapi suami saya gak terpengaruh. Bahkan dia jelek-jelekin saya ke keluarga suami saya. Saya tahu gara-gara waktu itu saya lagi main di rumah dia. Terus HP saya lowbat, saya pinjam HP dia untuk SMS suami saya. Habis saya SMS, saya bermaksud untuk menghapus historinya. Pas saya gak sengaja baca potongan SMS dan nama saya. Terus saya buka, isi SMS itu intinya dia bilang suami saya jadi gak benar dan sering bohong setelah pacaran dengan saya. Tepat 3,5 bulan akhirnya saya menikah dengan suami saya. Kita memang gak mau lama-lama pacaran. Pernikahan kita diadakan secara sederhana sesuai dengan keinginan suami saya. Dan yang hadir hanya keluarga dan kerabat dekat saja. Termasuk Mbak S dan Mas A juga hadir. Sebulan setelah menikah, alhamdulillah saya positif hamil. Mbak S semakin sirik. Dia sering telepon suami saya bilang saya manja dan lain-lain karena saya waktu hamil memang mabok parah sampai gak bisa ngapa-ngapain. Saat usia kandungan saya 3 bulan, saya dengar suara seperti ada pasir dituang di atas plafon kamar saya. Kejadian itu berlangsung sampai beberapa malam. Belum lagi karena saya tinggal di perumahan yang masih baru. Jadi tidak punya tetangga, benar-benar masih sepi perumahannya.
Suami saya berangkat kerja jam 6 pagi dan pulang jam 8 malam. Sering sekali speaker di ruangan tengah tiba-tiba nyala dan mati sendiri. Akhirnya saya ceritakan ke orang tua. Orang tua saya menceritakan kembali ke orang pintar kenalannya. Ternyata saya lagi dikerjain nih, sudah masuk ke hari ke-7. Saya pun diminta datang ke rumahnya supaya saya dihilangkan dari guna-gunanya. Karena kalau tidak, efeknya tidak baik untuk janin saya. Setelah dibersihkan, alhamdulillah sudah tidak ada gangguan apapun. Dan akhirnya, karena Mbak S semakin sering uring-uringan, sering telepon suami saya sambil marah-marah gak jelas dan menghina-hina saya dan suami memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Mbak S dan Mas A. Tapi biarpun kita udah putus hubungan, hidup saya masih dibikin gak tenang. Terutama karena dia lebih dekat dengan ipar-ipar saya. Jadi saya sering bermasalah dengan ipar-ipar saya, terutama ya karena dia suka jelekin saya dengan suami saya. Bahkan gak cukup sampai di situ, dia benar-benar ingin membuat kita tidak bahagia. Dia meminta bantuan dukun lagi untuk membuat kita gak tenang, gak harmoni. Ini awalnya saya gak ngeh ya. Saya lihat ada tetesan darah segar di teras rumah. Saya pikir mungkin ada kucing yang berantem dan terluka dan darahnya ada di teras rumah saya. Ya udah, saya bersihin aja. Saya gak mikir kalau itu tanda kalau kita itu sedang disantet. Setelah itu rumah tangga saya yang tadinya adem-adem aja nih, jadi gak tenang, sering ribut dan seterusnya. Sebenarnya memang udah gak harmonis lagi. Usaha suami saya pun berkali-kali jatuh. Kita sempat mikir itu penyebabnya dari rumah yang kita tempatin. Sampai kita pindah rumah lagi dan tetap aja sama. Akhirnya pindah rumah lagi dan masih aja sama. Dan yang paling anehnya, tiap pindah rumah pasti ada tetesan darah segar di depan rumah. Saya coba obrolin darah itu ke suami. Terus kita tanya ke orang yang suka ruqyah di rumah saudara. Dia bilang kita kena santet. Tapi dia nyuruh kita cari orang lain buat ngilangin karena dia nggak sanggup. Akhirnya suami saya mencari temannya yang ngasih nomor telepon orang yang kita panggil Pak D. Pas pertama telepon, Pak D cuma nanya nama. Udah gitu langsung tahu aja dan nyuruh suami saya langsung ke rumahnya karena ngincernya nyawa kita. Ternyata yang disantet tuh gak cuma saya dan suami, tapi anak-anak juga. Alhamdulillah Allah melindungi kita. Oh iya, pas ke rumah Pak D, suami saya dan Pak D ini padahal awalnya belum pernah bertemu ya. Tapi herannya Pak D ini tahu aja. Bahkan dia udah nunggu di ujung jalan dekat rumahnya. Pas lihat suami saya, dia langsung lambaikan tangan memanggil suami saya. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak D, suami saya langsung disuruh mandi di rumah Pak D. Sehabis mandi, suami saya benar-benar ngerasa segar. Pokoknya bedalah dari sebelumnya. Badannya juga berasa enteng dan suami saya disuruh pulang dengan membawa air doa untuk saya dan anak-anak mandi di rumah. Sesampainya di rumah, suami saya nyiapin air untuk saya dan anak-anak mandi. Sebelum mandi kita harus berdoa dulu. Oh iya, saya saat disuruh mandi itu tiba-tiba dada dan punggung saya sakit banget, kayak ada yang mukul gitu. Sehabis mandi sakitnya hilang dan badan terasa enteng. Dan mendadak hati saya menjadi tenang dan gak marah-marah lagi. Sepertinya kembali kepada diri saya yang sebelumnya. Padahal sebelum mandi saya tuh kayaknya emosi banget, bawaannya pengen marah-marah terus. Padahal gak ada penyebabnya. Oh iya, sampai sekarang si Mbak S ini belum menyerah.
Jadi Pak D sampai sekarang masih bantu balikin serangan-serangan dukun yang disuruh oleh si Mbak S ini. Ya begitulah teman-teman ceritanya yang dikirim oleh teman kita ya. Jadi memang dalam hubungan asmara ataupun bisnis ada aja orang-orang yang syirik dan main ilmu hitam gitu ya. Padahal dalam agama memang itu sangat dilarang ya, tapi ada aja yang kayak gitu. Pokoknya jangan ditiru lah. Oke, jadi gitu aja ceritanya, bisa dijadikan pelajaran juga buat teman-temannya. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.